Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah kajian dan pengembangan kurikulum, sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari barokah dan bermanfaat. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki pertemuan 11 dan 12 dengan tema pola organisasi muatan pelajaran PKN dan SBDP di SD. Namun sebelum kita membahas di pertemuan 11 dan 12 ini, kita mengingat kembali minggu kemarin kita telah membahas pola organisasi muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Bapak Ibu semua juga sudah melakukan kegiatan diskusi, sudah kami beri feedback yang sebetulnya kita kesimpulan dari diskusi kita minggu kemarin adalah bahwasanya dalam pembelajaran bermuatan bahasa Indonesia pada hakikatnya pembelajaran muatan bahasa Indonesia ada dua kegiatan ya yang mana kegiatan tersebut secara rinci dijadikan menjadi 4 aspek, yaitu kegiatan bagaimana mengajarkan anak berbicara, membaca, menyimak, dan menulis. Secara garis besar, beberapa permasalahan yang kita lihat di lapangan adalah adanya beberapa keterampilan yang tidak berjalan secara maksimal, misalkan saja dalam keterampilan berbicara. Hasil diskusi kita menunjukkan bahwa untuk meningkatkan dan mengefektifkan keempat aspek tersebut, maka pola organisasi dalam muatan bahasa Indonesia hendaknya dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, baik dengan pembiasaan komunikasi yang baik, pembiasaan bagaimana menyimak dan membaca yang baik. Serta kemarin kita sudah sadari bahwa keterampilan-keterampilan yang ada di bahasa Indonesia ini jika terimplementasi dengan baik pada anak akan dapat diperoleh sumber daya manusia yang sangat luar biasa, karena dengan kemampuan membaca, dengan kemampuan menyimak, menulis, serta berbicara yang baik, seseorang akan bisa lebih berkembang dengan baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sedangkan untuk pola organisasi matematika, agar matematika betul-betul terimplementasi dengan baik dalam kehidupan anak, maka proses pembelajarannya harapannya juga melakukan proses pembelajaran matematika yang berbasis realistis, berbasis dengan kontekstual, dan selalu diintegrasikan dengan kehidupan anak, agar apa yang kita pelajari bersama anak-anak, khususnya pada muatan matematika, dapat bermakna. Dikatakan bermakna jika apa yang dipelajari dilakukan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan muatan PKN dan SBDP? Pola organisasi seperti apakah yang ideal? Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Materi tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Kekhasan dari bidang studi Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya di sekolah dasar, memiliki ruang lingkup yang terdiri atas Pancasila, yang mana Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, diperankan dan dimaknai sebagai identitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan perorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran PKN. Yang kedua yaitu tentang substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang terdiri dari nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, komitmen NKRI ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang menjadi wahana psikologis pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Jadi secara garis besar apa yang dipelajari di PKN ini adalah lebih kepada bagaimana seseorang menjadi warga negara yang baik sesuai dengan yang termaktub pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Secara umum, kenapa sih PKN harus diajarkan di pendidikan dasar? Di sini disebutkan bahwa materi muatan yang ada di pelajaran PKN disampaikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan secara umum adalah untuk mengembangkan potensi siswa dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yaitu bagaimana kita mampu menumbuhkan, mengembangkan sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Yang mana di sana termasuk dalam civil confidence, civil commitment, dan civil responsibility. Jadi lebih kepada kita sebagai warga negara Indonesia itu seharusnya bagaimana akan komitmen menjadi warga, komitmen menjadi seseorang warga negara yang baik, dan bagaimana menjaga warga negaranya kita itu menjadi warga negara yang bermartabat. Untuk mengaplikasikan sikap tersebut, pastinya harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dan yang berbasis kewarganegaraan. Kemudian pada aspek keterampilan, tujuan muatan pelajaran PKN ini bertujuan meningkatkan kemampuan keterampilan berwarga negara yang baik, termasuk kecakapan dan berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Atau bagaimana lingkup yang ada pada civil kompeten dan civil responsibility. Sedangkan secara khusus, tujuan PKN ini berisikan keseluruhan dimensi yang mana diharapkan setelah melakukan proses pembelajaran PKN, diharapkan siswa mampu menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial. Pembelajaran PKN secara khusus juga bertujuan untuk memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sifat positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang NKRI tahun 1945. Pembelajaran PKN juga bertujuan untuk menjadikan siswa memiliki pemikiran yang kritis, rasional, dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang NKRI tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, tujuan khusus dari pembelajaran PKN di SD yaitu diharapkan siswa mampu berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial dan budaya. Berdasarkan pemaparan tentang tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran PKN di SD ini, maka inilah yang sebetulnya dijadikan patokan saat Bapak Ibu semua mengampu yang mana di situ ada muatan pelajaran PKN. Jadi muaranya adalah tujuan dua ini, tujuan khusus dan tujuan umum. Apapun yang dilakukan, harapannya dapat mewujudkan salah satu dari tujuan yang ada di muatan pelajaran PKN ini. Nah, bagaimana seharusnya proses pembelajaran yang bisa mengimplementasikan kedua tujuan tersebut, baik umum maupun khusus tadi, nanti akan kita diskusikan melalui kegiatan sinkronus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Selanjutnya, kita juga perlu evaluasi apakah pembelajaran yang kita lakukan yang kaitannya dengan proses pembelajaran yang di situ ada muatan PKI-nya, apakah betul-betul sudah mengimplementasikan tujuannya, apakah hanya sekedar pengetahuan, sudahkah sikap dan keterampilan tentang kewarganegaraan yang baik tertanam atau belum, bagaimana dampak jika kita tidak mengimplementasikan atau mewujudkan tujuan ini, nanti kita diskusikan bersama pada saat kegiatan sinkronus. Selanjutnya, bagaimana dengan kekhasan bidang studi SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya? Mata pelajaran SBDP merupakan aktivitas belajar yang mana dalam aktivitas tersebut menampilkan kegiatan-kegiatan karya seni yang estetis, artistik, dan kreatif yang berakar pada norma, nilai, perilaku, dan produk seni budaya bangsa. Mata pelajaran SBDP ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berperan dalam pengembangan sejarah peradaban dan kebudayaan, baik dalam tingkat lokal, nasional, regional, maupun secara global. Nah, dalam mengimplementasikan seni budaya dan prakarya ini, kami mencoba membantu menganalisis proses-proses pembelajaran yang telah diimplementasikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya seni dan budaya. Karena kita semua sudah masuk ya dalam keluarga besar Taman Siswa, maka kita sudah seharusnya, kalau dalam bahasa Jawa disebut nguri-uri pemikiran Ki Hajar, harapannya karena sudah dijadikan Bapak Pendidikan, maka tidak hanya sebagai slogan, tidak hanya sebagai penghargaan, tapi harapannya pemikiran-pemikiran beliau yang masih relevan kita gunakan dalam proses pembelajaran kita. Nah, ini kita akan mencoba memaparkan ya seberapa penting sih SBDP diimplementasikan pada anak-anak, bagaimana implementasi dalam pembelajarannya. Kita mencoba menyandingkan ya, ini tulisan-tulisan Ki Hajar tentang kesenian dan kebudayaan, meskipun masih sangat kasar karena saya betul-betul mengambilnya utuh, murni dari tulisan Ki Hajar tanpa belum diparafrase dan belum diolah dengan pemikiran saya sendiri. Harapannya bahan mentah ini nantinya dapat kita jadikan diskusi, dapat kita jadikan self-evaluation, apakah kita sudah melakukan hal-hal yang sudah dipaparkan oleh Ki Hajar, kemudian jika belum, maka alternatif-alternatif apa, kegiatan-kegiatan apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah dijadikan pemikiran-pemikiran hebat oleh Ki Hajar. Berbicara mengenai seni dan budaya itu menjadikan fokus atau concern Ki Hajar yang sangat luar biasa. Apa sih seni menurut Ki Hajar? Dalam karyanya disebutkan bahwa seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Sedangkan kesenian sendiri merupakan keindahan yang berdasar pada ketertiban. Sedangkan moral atau kesucian itulah berdasar dari ketertiban batin. Seni timbul dari jiwa manusia yang berbudi luhur. Latihan seni suara, tari, dan sandiwara dapat dijadikan sebagai dasar-dasar pendidikan budi pekerti. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, ini betul-betul tulisan Ki Hajar ya, sehingga kita butuh fokus, butuh konsentrasi agar kita bisa mengartikan apa hakikat yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, berdasarkan tadi yang sudah kami bacakan,
sedikit ya mencoba menggali apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar, ternyata menurut Ki Hajar seni mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Seni menurut Ki Hajar itu lebih kepada perbuatan, budi pekerti, perilaku seseorang ya. Bukan hanya sekedar seni itu yo nari, seni itu yo gambar, seni itu yo gamel, tapi tidak. Seni itulah perbuatan manusia. Itulah mengapa Ki Hajar Dewantoro sangat fokus dalam kesenian, karena menurut Ki Hajar Dewantoro ini seni itu sendiri dijadikan sebagai dasar pendidikan budi pekerti. Bagaimana caranya kita akan merubah budi pekerti seseorang? Kalau dilihat dari teori ini, maka salah satu alternatif cara yang dapat kita gunakan yaitu dengan ini adalah muatan-muatan yang ada seni budaya dan prakarya. Apa saja kegiatannya? Bisa mengajak anak didik melakukan kegiatan latihan seni suara, tari, sandiwara, dan lain sebagainya. Nanti di bagian akhir juga kami sajikan kegiatan-kegiatan apa yang dapat dijadikan sebagai dasar-dasar budi pekerti ini, khususnya melalui seni, khususnya di sekolah dasar. Lebih lanjut, Ki Hajar juga menyampaikan bahwa pembelajaran kebangsaan ini juga ada kaitannya ya tadi dengan PKN yang sesuai kodrat alam anak, ini tadi sudah disampaikan, yaitu proses pembelajarannya berbasis wirogo, wiroso, wiromo. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan seseorang secara utuh itu dengan mengintegrasikan proses pembelajaran yang berbasis wirogo, berbasis memperagakan, kemudian nanti setelah melaksanakan memperagakan, dilanjutkan dengan fase selanjutnya adalah wiroso, bagaimana meningkatkan sikap, dan wiromo adalah integrasi antara perasaan yang dilakukan dengan integrasi pengetahuan. Intinya pengetahuan yang kita miliki itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau kita tahu seseorang dikatakan baik jika kita melakukan segala kebaikan, maka implementasi dalam kehidupan sehari-hari, dia karena sudah tahu seseorang itu harus baik, maka pelaksanaan dalam kehidupan dia harus menjadi seseorang yang baik pula. Lah itu yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini disebutkan kalau kita akan mendidik siswa menjadi siswa seutuhnya sesuai dengan kodrat alam anak, di sini disebutkan maka di saat taman anak atau sebetulnya ini adalah di masa SD, itu proses pembelajarannya harus diintegrasikan dengan permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga ini dilaksanakan dengan nyanyian anak-anak dan tarian. Kenapa harus dilakukan? Karena ini bertujuan agar memelihara badan sehat secara ritmis. Jadi lebih kepada gerakan-gerakan. Kita juga bisa mengajarkan nyanyian rakyat seperti macopat, tembang gending di tanah Jawa, menggambar, mewarnai, merangkai bunga, menyulam. Dan semua latihan-latihan tadi itu bertujuan untuk menyempurnakan panca indera anak kita atau panca indera seseorang yang dihubungkan dalam rasa. Jadi saat kita menyanyikan mocopat itu tidak hanya sekedar bernyanyi, tetapi pesan-pesan moral yang terkandung pada mocopat, pesan-pesan moral yang terkandung pada tembang gending Jawa, pesan-pesan moral saat kita menggambar itu kok kenapa harus ada estetisnya, harus ada keindahannya, kok kenapa warnanya harus matching, sinkron, dan lain sebagainya, itu sebetulnya saat kita juga sedang melatih rasa seseorang itu, rasa pada anak. Kemudian kegiatan untuk menjadikan proses pembelajaran yang terbaik menurut Ki Hajar juga di saat taman anak ini kita bisa mengajarkan cerita yang berwujud dongeng, mitologis, historis yang dihubungkan dengan pelajaran bahasa dan lagu, yang mana sebetulnya Ki Hajar memiliki metode yang disebut dengan metode Sarisworo. Metode ini adalah bagaimana mengimplementasikan kegiatan seni dalam segala proses pembelajaran, khususnya di sekolah dasar.
Kemudian banyak ya karya-karya Ki Hajar yang menggunakan bahasa-bahasa Belanda. Ini salah satunya disebutkan dengan Zaker der Witch atau pelajaran mengenal keadaan tempat keliling anak selaku persediaan pelajaran ilmu alam, ilmu kodrat, ilmu bumi, dan ilmu negeri atau kemasyarakatan dan kenasionalan. Maksudnya adalah di samping anak-anak diajarkan permainan dan olahraga, nyanyian rakyat, cerita tentang di mana tempatnya dia, anak-anak juga diharapkan diberikan pengetahuan tentang keadaan lingkungan anak-anak itu tinggal. Bagaimana karakteristik alam yang ada. Di sini juga disebutkan bagaimana ilmu kodrat itu ya lebih kepada norma-norma aturan yang ada di lingkungan di mana dia hidup, agar dijadikan sebagai bekal bagaimana dia memiliki kemampuan bermasyarakat dan bernasional. Ini juga ada hubungannya dengan PKN tadi. Lebih dari kecil, dari SD sudah diajarkan bagaimana hak dan kewajibannya, baik di lingkup keluarga, masyarakat, dan secara nasional. Itu sangat penting diimplementasikan menurut Ki Hajar ini dengan wirogo, mempraktekkan dengan atau memperagakan, dan ini dimulai dari sejak usia dini. Kemudian lebih lanjut, Ki Hajar juga menyampaikan bahwa keluhuran budi serta peradaban bangsa inilah yang dalam kalangan pendidikan dan pengajaran disebut dengan dasar kebudayaan. Di samping seni, menurut Ki Hajar, budaya juga memiliki peran yang sangat luar biasa dalam menciptakan keluhuran budi pekerti serta peradaban bangsa. Ya, tadi seni juga disampaikan sebagai alat dasar pendidikan untuk menjadikan orang berbudi pekerti. Tetapi tidak hanya seni, budaya juga memiliki andil dalam menciptakan keluhuran budi serta peradaban bangsa itu sendiri. Di sini disebutkan tidak hanya pelajaran dan kebudayaan, tapi juga dapat memperhalus dan mempertinggi hidup kebatinan seperti kesenian, tetapi juga dapat menyempurnakan hidup kemasyarakatan dalam umumnya, karena derajat masyarakat itu satu-satunya adalah nilai budaya. Jika pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak kita telah bersandar pada kebudayaan kebangsaan kita sendiri, maka lenyaplah segala akar hidup kebaratan dan merusak keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dasar kemanusiaan itulah yang akan menjaga dan menjauhkan kita dari kesempitan yang kadang menodai hidup dari satu-satunya bangsa yang memisahkan diri dari dunia raya. Baik, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ki Hajar juga sudah dibahas mungkin ya di mata kuliah ketaman siswaan. Tapi untuk kali ini kita lebih kepada fokus untuk mengimplementasikan teori-teori Ki Hajar ini khususnya di seni dan budaya dalam mengorganisasikan materi-materi seni budaya dan prakarya, karena ternyata menurut Ki Hajar seni dan budaya ini adalah kunci keberhasilan kita menciptakan pendidikan budi pekerti. Berdasarkan pemaparan pada slide ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar itu sebetulnya tidak murni ke ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana lebih kepada kita mengembangkan atau menumbuhkan budi pekerti anak. Dan mungkin teman-teman sudah mempelajari ya kenapa dulu Ki Hajar itu melakukan revolusi pendidikan, karena saat itu Ki Hajar kecewa ya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Belanda, yang mana pembelajarannya itu lebih mengedepankan kepada materialis, individualis, dan intelektualis. Maka Ki Hajar hadir yang ingin melakukan proses pembelajaran atau lebih mengedepankan kaum inlander, yang mana berharap pendidikan itu tidak hanya untuk orang-orang kaya, untuk anak-anaknya pejabat, tetapi harapannya kaum-kaum bawah juga ingin bisa merasakan proses pembelajaran. Maka dalam proses pembelajarannya lebih kepada membuat orang-orang itu untuk cinta terhadap dirinya, bukan bangga terhadap negara lain. Kalau di sini disebut kebaratan. Harapannya Ki Hajar itu orang Indonesia itu bangga dengan Indonesia dan bukan bangga terhadap negara lain.
Di sini disebutkan untuk salah satu alternatif cara agar kita bangga terhadap diri kita sendiri, ini ada kaitannya PKN dengan SBDP ya. Bangga dengan negara kita, tidak memiliki kebanggaan terhadap kebarat-baratan, alternatif cara yaitu kita dapat mengintegrasikan proses pembelajarannya dengan melalui seni dan budaya. Bagaimana kita memperlihatkan kekayaan budaya Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan Indonesia itu perlu disampaikan kepada anak agar dia bangga terhadap dirinya dan tidak bangga terhadap negara lain. Dan ini salah satunya materinya adalah ada di materi seni budaya dan prakarya. Itu artinya saat kita melakukan organisasi, pola organisasi muatan seni budaya dan prakarya itu sebetulnya mengandung banyak makna. Baik saat kita menyampaikan beragam budaya maupun kesenian. Karena efek yang akan ada dari materi seni budaya dan disebutkan oleh Ki Hajar itu akan dijadikan sebagai dasar perbaikan budi pekerti dan peradaban bangsa kita sendiri. Itu artinya kalau kita sukses melakukan pola organisasi di SBDP ini, kita bisa ikut andil memperbaiki peradaban bangsa sekaligus memperbaiki budi pekertinya siswa melalui kegiatan seni dan budaya. Lebih lanjut, Ki Hajar juga menyampaikan pendidikan taman siswa yang menggunakan tradisi-tradisi pendidikan seperti permainan anak-anak, menggabungkan pelajaran lagu, sastra dan cerita, menggunakan kesenian dan menolak intelektual dalam pendidikan, mendekatkan anak pada kodratnya, mengadakan sistem keluarga dan perumahan, pondok asrama, dan lain sebagainya. Slide ini menyampaikan bahwa pola pendidikan di taman siswa itu sebetulnya ini disebutkan menolak intelektualisme. Tidak mau hanya mengedepankan aspek pengetahuan saja, tetapi lebih kepada bagaimana menumbuhkan budi pekerti melalui kegiatan permainan, integrasi materi dengan lagu-lagu, sastra, cerita, dan kesenian lainnya, yang mana dalam proses pembelajaran tersebut mengintegrasikan antara sistem keluarga, asrama, dan mungkin masyarakat khususnya dalam mengembangkan budaya itu sendiri. Lebih detail lagi, Ki Hajar menyampaikan kesenian yang sangat penting untuk dilakukan dalam proses pendidikan. Di tulisannya Ki Hajar di bab 4 disebutkan bahwa salah satu alternatif media yang dapat kita gunakan adalah olah gending. Di sini disebutkan usaha pendidikan ditujukan kepada halusnya budi, cerdasnya otak, sehatnya badan. Ketiga usaha itu akan menjadi lengkap dan larasnya hidup manusia di dunia. Ada dua macam pengaruh ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang dapat mempertajam dan mempercerdas pikiran, dan pengetahuan yang mampu memiliki daya memperdalam atau memperhalus budi pekerti. Keduanya sudah tercakup dalam kata Jawa sastra gending, yaitu wujudnya nalar dan budi. Gending adalah juru mengatur gerak irama. Mempelajari gending Jawa bagi anak memiliki manfaat untuk memperkuat dan memperdalam rasa kebangsaan. Slide ini memaparkan bahwa sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan, memperkuat lagi bahwa pendidikan menurut Ki Hajar harapannya adalah terintegrasinya orang yang berbaik karakternya, pinter, dan sehat. Di sini disebutkan seseorang yang kehidupannya nanti akan menjadi selaras dan lengkap jika dia memiliki budi pekerti yang baik, pinter, dan sehat secara fisik. Kemudian disebutkan juga tidak hanya pengetahuan itu memiliki dua aspek, yang mana di samping memiliki kecerdasan pikiran, harapannya juga kecerdasan dapat dijadikan sebagai penghalus budi pekerti.
Alternatif cara yang dapat digunakan adalah melalui sastra gendingnya ini mungkin ya banyak yang sudah kita lupakan dalam, pendidikan-pendidikan kita. Tidak mengintegrasikan dengan, ini, apa ya, ini sebetulnya kan harta karun ya, harta karun dari Ki Hajar tentang bagaimana cara-cara yang dapat kita gunakan untuk, melakukan proses pembelajaran. Saya sendiri tidak mendalami gending. Tetapi pernah melakukan kegiatannya melihat, proses-proses pembelajaran di PGSD, memang betul saat kita bermain gending itu saat kita memukul gong satu, memukul alat yang lainnya, itu kita harus memiliki perasaan, kesabaran, fokus, dan lain sebagainya. Sehingga betul jika kita memang, dengan melakukan proses pembelajaran berbasis sastra gending ini, setidaknya kita bisa mengolah sikap kita bagaimana harus sabar, bagaimana teliti, bagaimana fokus, bagaimana memiliki perasaan dalam memainkan gendang-gendang itu yang membiasakan kita nanti memiliki budi pekerti yang bagus. Ini menurut versi Ki Hajar ya. Kemudian di sini disampaikan estetika, keindahan dalam pendidikan itu bukan berarti kita akan mendidik seseorang menjadi ahli seni, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang ada di seni itu dapat memperhalus perasaan, seperti yang tadi saya sampaikan, bisa mencerdaskan seseorang, baik dari rohnya, jiwanya, budinya, hingga mereka dapat memiliki tingkat keluhuran manusia yang lebih tinggi. Jadi bukan kita menjadikan anak suka sastra, tetapi melalui sastra itu, melalui gending itu, perasaan, kecerdasan itu ternyata tumbuh dari kegiatan tersebut. Pendidikan kesenian teristimewa mempergunakan pengaruh segala keindahan, rasa, sudah barang tentu soal kecerdasan pikiran dan kekuatan kemauan, tidak menjadi pangkal. Tujuan pendidikan kesenian adalah mendekatkan anak-anak kepada sikap keindahan dan dalam hidupnya manusia. Sama ya, esensinya dengan yang di atas, yang intinya bukan berarti kita harus menjadikan anak itu senang dengan olah gending, sastra Jawa, tidak, tetapi di balik sastra Jawa dan olah gending itulah kita bisa menghaluskan perasaan, kemudian bagaimana terwujudnya manusia yang luhur di sini disebutkan. Corak-corak keluhuran yang tadi dimaksud, itulah yang disebut dengan budaya. Dan budaya inilah yang dijadikan sebagai salah satu dasar pokok dalam proses pembelajaran di taman siswa, sehingga memiliki peranan yang baik dalam proses